Selamat sore, Pak Yosep dan teman-teman semuanya. Nama saya Dolina Danazara, NIM 1170810. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal desain dan pengujian pompa udara tekan. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke jurnalnya, saya akan menjelaskan dulu tentang air lift pump sebagai basis kita untuk memahami jurnal ini. Oke. Jadi secara sederhana air lift pump itu bisa dikatakan kita menginjeksikan udara menggunakan kompresor melalui pipa ke dasar pipa. Kemudian di sini akan ada campuran air dan udara. Jadi udara bercampur dengan air. Campuran air dan udara itu kan akhirnya memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada massa jenis air yang di sekitarnya. Nah, campuran air udara yang massa jenisnya lebih rendah itu otomatis dia bisa terangkat dong ke atas karena massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis air gitu. Begitulah cara kerja air lift pump. Tapi untuk memahaminya lebih detail saya akan mengajak teman-teman untuk melihat teorinya lebih lanjut. Oke, jadi dimisalkan ya, di sini ada air, lalu di sini ada pipa. Nah, kemudian kita masukkan minyak ke pipa ini. Kan massa jenis minyak itu lebih rendah daripada air ya. Kalau air kan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kalau minyak kan massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Jadi ketika air dimasukkan ke dalam pipa ini, karena massa jenis dia lebih rendah, dia akan mencuat ke atas lebih tinggi daripada massa jenis air yang ada di sekitarnya, gitu. Daripada air yang ada di sekitarnya. Tadi saya sebutkan bahwa massa jenis minyak itu 800 kg per meter kubik dan massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Berarti kira-kira 80%-nya itu adalah 80% di bawah itu minyak. Jadi kan 800 per 1000 berarti 8 per 10. 8 per 10-nya minyak ini di bawah. Terus sisanya yang mencuat ke atas dari permukaan air. Nah, jadi ngerti ya perbandingan massa jenis itu? Nah, jadi ketika kita menambahkan minyaknya gitu, teman-teman bisa lihat sendiri ketika kita menambahkan minyaknya, tetap komposisi yang di atasnya itu 20%, yang di bawahnya 80%. Kita tambah naik sih, iya benar tambah naik, tapi kita harus memberikan pipa yang lebih panjang juga, dan itu kan boros ya, jadi kita harus ngakalin gitu kan. Nanti kita jelasin lagi. Ini cairan yang lain yang densitasnya itu 500 kg per meter kubik. Berarti kalau 500 kg per meter kubik itu 500 dibagi 1000 kg per meter kubik, berarti 50%-nya di bawah ya. Nah, kita bisa lihat dengan densitas yang lebih kecil, dia akan naik lebih tinggi. Nah, inilah kuncinya di sini. Ketika kita memperkecil densitas, air fluida yang mencuat ke atas itu naiknya lebih tinggi. Nah, tapi lagi-lagi kita kalau tanpa kita lakukan rekayasa ya tetap aja mau densitas setinggi serendah apapun, kita bakal membutuhkan banyak pipa yang di bawah ini gitu kan. Nah, boros pipa nantinya. Nah,
Jadi kita harus memakai pompa air lift pump. Gimana sih kok bisa pompa air lift pump dia mengecilkan massa jenisnya lagi, massa jenis air fluida yang ada di dalam pipanya lagi. Jadi cara kerja air lift pump itu kita injeksikan udara melalui pipa, lalu kan akan terjadi percampuran udara ya di sini. Nah, akan terjadi pencampuran udara di sini. Ini yang warna biru tua ini campuran udara dan air. Karena massa jenis udara itu kecil, massa jenis air itu gede. Nah, ketika dicampur otomatis campurannya itu lebih kecil massa jenisnya daripada massa jenis air loh. Nah, massa jenis campuran yang lebih kecil ini membuat membuat campuran air dan udara ini bisa terangkat ke atas. Artinya apa? Artinya kalau misalnya campuran ini bisa naik ke atas ya berarti airnya bisa naik ke atas dong. Nah, gitulah cara kerjanya. Nah. Oh iya, sebagai informasi, kenapa sih kok yang ini lebih pendek, yang ini lebih tinggi gitu? Dia bisa ngangkat air lebih tinggi gitu. Bukan karena yang ini lebih rendah nyemprotin udara ya, bukan. Tapi karena si pipa yang ini dia menyuntikkan udaranya itu lebih sedikit daripada si pipa yang ini. Jadi ada dalam air lift pump itu namanya besaran laju aliran massa. Nah, laju aliran massa ini nih dia lebih kecil daripada laju aliran massa yang ini gitu. Tapi tetap aja ada batasnya ya. Jadi massa udara yang masuk ke bawah ini jangan terlalu besar juga. Kalau terlalu besar ya tetap aja dia nggak bakal bisa naikin air. Jadi ada batasnya dari massa udara berapa sampai massa udara berapa dia bisa naikin air ke atas gitu. Sebagai informasi juga, ketika kita masukkan lebih banyak udara ke dalam pipa, otomatis kan campuran udara dan airnya itu makin banyak. Campuran udara dan airnya makin banyak, berarti campuran udara dan airnya massa jenisnya semakin rendah, bukan? Nah, massa jenis yang semakin rendah, makanya dia bisa naik ke atas makin tinggi. Nah, tapi ya karena itu pula lah, karena terlalu banyak udara yang masuk ke bawah sini, dia bisa lebih tinggi ya benar, cuma komposisinya jadi kebanyakan udara gitu dan terlalu sedikit air gitu, ya enggak? Jadi air yang bisa naik ke atas lebih sedikit tapi lebih tinggi gitu. Kalau misalnya massa udara yang dimasukkan ke dalam pipa ini lebih banyak. Jadi pompa air lift pump ini biasa digunakan dalam akuarium. Kalian kalau bisa misalnya ngelihat akuarium yang pompanya itu ada gelembung-gelembungnya, nah itu air lift pump itu. Terus kita juga bisa menggunakan pompa ini di petroleum, di perminyakan. Nah, salah satu kekurangan pompa ini ya panjangnya pipa yang dibutuhkan, dan selain itu kita kan melakukan proses injeksi udara menggunakan kompresor ya. Proses kompresi udara ini ternyata jika dihitung kurang efisien, jadi mahal. Nah, itu kekurangan keduanya. Lanjut, prinsip pompa udara tekan atau air lift pump sama dengan pompa uap tekan atau vapor lift pump. Dan biasa juga disebut sebagai pompa gelembung atau bubble pump. Ya, tadi kan saya udah jelaskan kalau di sini tuh ada campuran air dan udara, lalu campuran air dan udaranya itu naik ke atas, ya. Maka campuran air dan udara itu kan biasanya bubble-bubble gitu kan, makanya di sini biasa disebut pompa air pump itu bubble pump. Nah. Oke, sekarang kita kembali ke jurnal. Judul jurnal ini desain dan pengujian pompa udara tekan. Jadi apa sih yang ada di dalam jurnal ini? Jadi di dalam jurnal ini penulisnya dia mempunyai suatu rancangan desain pompa air lift pump. Nah, dia merancang hasil
dia merancang pompa itu berdasarkan teori air lift pump yang sudah ditemukan oleh para peneliti sebelum dia. Nah, dia lalu membandingkan hasil perancangan air lift pump bikinan dia sama para peneliti yang sebelumnya itu, apakah sama atau lebih baik atau lebih buruk gitu kan. Dia membandingkan yang pertama itu laju aliran massa, terus kecepatan aliran, terus visualisasi aliran. Oke, karakteristik air lift pump. Jadi ini merupakan hasil penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Bapak Picker tahun berapa ya? Tahun 1963. Jadi Pak Picker ini tahun 1963 menemukan grafik ini. Grafik hubungan laju aliran massa udara yang diinjeksikan dibandingkan dengan laju aliran massa air yang bisa dihasilkan. Jadi dari grafik ini kita bisa tahu kalau semakin banyak udara yang kita injeksikan ke dalam air lift pump, maka akan semakin banyak pula air yang bisa dihasilkan. Tapi kan seperti saya bilang di awal, bahwa ada batasannya. Kalau udah lewat dari batasannya, justru semakin banyak udara malah semakin gak efisien gitu kan. Nah, lalu di sini ada garis-garis ini. Ini maksudnya apa sih? Kok garis yang ini sama garis yang ini E-nya beda, sama yang ini beda juga. Jadi E ini disebutnya di sini imersio rasio. Ini imersio rasionya kecil, ini sedang, tinggi. Jadi semakin gede imersio rasionya, semakin besar selisih antara bagian bawah pipa dengan permukaan air. Nah, ini imersio rasio yang paling kecil. Ini imersio rasio 2,94, ini imersio rasio 51,5. Nah, peneliti nanti, maksudnya penulis nanti dia menggunakan imersio rasio 4,6. Oke, selanjutnya prinsip kerja air lift pump. Ini kan tadi udah dijelasin ya, tapi yang belum dijelasin sama saya tuh yang bagian ini. Ini namanya apa ya? Ini namanya tabung campuran air dan udara. Jadi udara kan masuk ya ke bagian bawah pipa. Nah, air dan udara itu gak langsung nyatu gitu aja gitu. Jadi di sini masuk ke ruang pencampuran gitu. Nah, jadi nanti udara dan airnya itu bercampur, campurannya itu naik ke atas. Ya kalau misalnya nggak dikasih ruang pencampuran gini, kita langsung udara taruh terus langsung ke pipanya, ya nanti udaranya malah kabur-kabur dong, malah keluar dari pipa, bukan tercampur dengan udara, bukan tercampur dengan air gitu ya. Nah terus masuk air dan keluar airnya dari mana? Jadi air itu bisa masuk ke dalam ruangan ini tuh lewat katup kaki yang ada di sini. Jadi seberapa besar tekanan yang ada di dalam ruang pencampuran ini nanti akan menentukan buka tutupnya katup kaki ini. Kalau tekanan campuran air dan udara di sini kecil, maka katupnya akan terbuka. Lalu kapan dia menutup lagi? Dia menutup lagi pada tekanan tertentu. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi ini adalah gambaran pompa air lift pump yang sudah dia uji. Dia melakukan pengujian ini di dalam laboratorium mekanika fluida Universitas Muslim Indonesia, dan ini gambaran alatnya. Yang di sini komponen nomor 1 itu kompresor, yang nomor 2 regulator udara,
Jadi tujuannya untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke saluran instalasi pengujian agar tetap konstan. Yang ketiga ini tangki udara. Ini sebagai penampung guna menstabilkan udara yang keluar dari kompresor melalui regulator dan menekan air dalam tabung naik melalui pipa. Yang keempat ini rotameter udara untuk mengetahui laju aliran massa udara yang mengalir. Yang kelima, ini yang tadi saya jelaskan, tabung campuran air dan udara. Dia di sini menyebutnya tabung campuran air dan udara dengan diameter sekian. Yang keenam ini katup kaki, dia mengatur masuknya air dari bak ke dalam tabung. Tadi seperti saya bilang di sini tuh dia ngatur air yang masuk ke dalam tabung ini gitu. Jadi nggak langsung udara ke pipa gitu. Gitu. Terus ya, jadi nggak langsung udara ke pipa, dia masuk ke kamar pencampuran udara dan air dulu, baru campuran air dan udara baru naik ke atas gitu. Terus habis itu pipa transparan yang nomor 7. Jadi dia menggunakan pipa transparan. Dia menggunakan pipa transparan ini untuk melihat bagaimana alirannya secara visual gitu. Nah, habis itu nomor 8 bak penampung air. Nah, ini penampung airnya. Yang 9 manometer pipa U. Nah ya. Nah, ini dia. Ini nih manometer pipa U. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan tekanan. Yang ke-10 itu penjebak tekanan. Nah, jadi kan untuk memudahkan pembacaan tekanan pada manometer, karena aliran ada 2 fase, air dan udara. Jadi aliran ini kan 2 fase, jadi harus pakai penjebak tekanan gitu maksudnya. Prosedur pengujian. Yang pertama, mempersiapkan sejumlah udara dalam kompresor dan mempertahankan agar tekanan udara selalu konstan. Yang kedua, mengatur pembukaan katup udara sesuai kebutuhan. Mengamati dan mencatat alat ukur pada selang udara rotameter untuk mengetahui jumlah udara yang mengalir. Mengamati dan mencatat tekanan pada alat ukur manometer Hg yang terpasang pipa uji, dan mengamati secara visual kondisi aliran campuran air dan udara dalam pipa uji. Mengukur dan mencatat jumlah atau volume air yang dihasilkan terampung pada bak atas. Yang terakhir, melakukan perubahan pembukaan katup udara penggerak untuk jumlah aliran massa udara yang lain, dan mengikuti prosedur yang sama seperti di atas. Jadi nanti diatur katupnya ini. Katup ini diatur nih. Karena dia diatur, maksudnya divariasikan gitu. Ada yang katupnya terbukanya berapa persen, 80% kah, 60% kah, 50%. Jadi setiap pembukaan katup itu dia mengambil data gitu. Dia mengambil data, misalnya katup terbuka 50%. Berapa banyak air yang bisa dihasilkan? Dia mengambil data, misalnya katupnya terbuka 60%. Berapa banyak air yang bisa dihasilkan dengan pembukaan katup segitu? Atau misalnya 80%, berapa banyak air yang bisa dihasilkan dengan pembukaan katup sebesar itu? Gitu. Dia memvariasikan pembukaan katup ini tujuannya untuk melihat variasi massa udara yang mengalir ke dalam pipa air lift pump ini. Nah, jadi nanti kita dapatkan hasil penelitiannya gini. Dengan laju aliran massa udara segini, dia bisa menghasilkan laju aliran massa air ya segini gitu. Segini gitu. Nah, ini grafik hubungan antara laju aliran massa udara dengan laju aliran massa air. Jadi semakin banyak laju aliran massa udara yang dilakukan kepada pipa, atau dengan kata lain semakin banyak udara yang dimasukkan ke dalam pipa, maka semakin banyak air yang akan dihasilkan gitu kan. Nah, pada penelitian dia kali ini dilakukan pengujian dengan perbandingan pencelupan atau imersi rasio yang dipakai adalah E4,6. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, dia memakai immersion rasio 4,6. Jadi nggak semua immersion rasionya dia cobain, dia cuma
nyoba yang immersion rasionya 4,6. Terus ya telah memperlihatkan karakteristik yang sama dengan hasil penelitian sebelumnya, Picker 993/2003. Jadi hasil penelitian dia pada pompa yang dia bikin sendiri itu ternyata kurang lebih sama dengan teori yang dilakukan peneliti sebelumnya, yaitu Pak Picker gitu. Jadi semakin besar massa udara yang laju aliran massa udara yang dialirkan melalui pipa, semakin besar pula laju aliran massa air yang dialirkan dalam pipa. Atau dengan kata lain, kita semakin banyak masukin udara ke dalam pipa, semakin besar, semakin banyak air yang akan dihasilkan nanti gitu. Jadi kurang lebih sama ya ternyata pompa hasil desain dia dengan teori peneliti yang sebelumnya, itu Pak Picker. Oke. Berarti dalam hal ini dia berhasil mendesain sebuah pompa yang laju aliran massanya itu sudah bagus lah, karena sudah mendekati peneliti yang sebelumnya telah melakukan penelitian tentang air di pump. Nah, selanjutnya pada pompa bikinan penulis ini, dia juga menguji kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udaranya dia uji hubungannya sama kecepatan air yang terjadi. Ternyata dia menemukan dengan meningkatkan kecepatan udara atau VU, maka semakin kecil kecepatan air atau VA yang terjadi. Karena volume udara dalam aliran semakin besar, yang menyebabkan gesekan air dengan dinding lebih dominan untuk kecepatan udara konstan. Nah, berarti ini berbeda dengan laju aliran massa. Kalau tadi laju aliran massa udara semakin besar, maka laju aliran massa air itu semakin besar. Sementara untuk kecepatan alirannya, kalau kecepatan udaranya itu makin tinggi, maka semakin kecil kecepatan air. Nah, ini malah balik ya. Jadi berbanding terbalik malah ini. Nah, selanjutnya dia juga meneliti efisiensi pompa yang dia bikin, yang penulis bikin. Efisiensi pompanya ditemukan segini. Jadi semakin besar laju aliran massa udara, semakin banyak udara yang diinjeksikan, justru efisiensi pompanya itu semakin menurun gitu. Kalian bisa lihat di grafik ini, efisiensi pompanya semakin menurun. Jadi semakin tidak efisien apabila kita meningkatkan laju aliran massa udara. Kemudian juga dia melakukan penelitian visualisasi aliran. Penulis menemukan bahwa secara visual aliran gelembung dalam tabung atau pipa uji yang bergerak ke atas tampak jelas pada kecepatan rata-rata air untuk campuran PaO segini dan kecepatan rata-rata udara untuk campuran PuO segini. Jadi setelah melakukan penelitian pada pompa bikinan penulis sendiri, penulis mengambil kesimpulan demikian. Yang pertama, desain instalasi pompa udara tekan yang diuji telah menghasilkan efisiensi pompa yang relatif sama dengan peneliti terdahulu untuk pengujian dengan perbandingan pencelupan, immersion rasio yang sama gitu. Jadi tadi kan kita udah tahu, ternyata perbandingan laju aliran massa udara dengan massa airnya itu kurang lebih sama dengan hasil penelitian Pak Picker gitu, dengan teorinya Pak Picker. Begitu pula juga dengan efisiensi pompanya, ternyata juga kurang lebih ya sama gitu kan. Nah, berarti penulis berhasil nih dia melakukan perancangan pompanya. Oke, kita sudah nyampe di penghujung penjelasan jurnal ini. Sebagai informasi, jurnal ini ditulis oleh Abdul Maksud. Dia dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UMI, Universitas Muslim Indonesia. Ini emailnya. Terima kasih karena telah menonton video presentasi jurnal saya sampai akhir. Semoga Pak Yosef dan teman-teman semuanya masih diberikan kesehatan selama masa pandemi ini. Terima kasih atas perhatiannya.